bermain. Ya enggak, ini kan ngomongin apa ya Lang kita ya. Kali ini itu harusnya kita sudah melek yang namanya politik Lang. Oh. Kamu kan sudah pemilih pemula. Kamu usia berapa sih Lang? 23. Berarti tahun lalu nyoblos dong. Pilkada. Nyoblos Ya kemana? Presiden tok tapi. Oh presiden. Ya, Pilkada kan belum kan? Pilkada. Belum. 5 tahun yang lalu ya? 5 tahun yang lalu enggak ya? Kalau pilkada belum. Bupati, pemilihan bupati ya. Tahun ini kayaknya Gilang mau milih enggak? Maksudnya ada pilihan enggak? Ada figur? Ada ya? Ada. Kita nggak usah sebut inilah ya. Nggak usah sebut nama. Tapi fenomenanya gini Lang. Apa namanya? Kita itu sebagai generasi muda lah ya. Anggap walaupun kok tak muda-muda banget ya. Walaupun tidak muda-muda banget. Tapi kita harus melek yang namanya pilkada. Iyalah. Berlima. Oh, iyalah. Ban sambil nyambi anu kan? Sambil nyambi Revani kan? Iya. Enggak maksudnya kan Revani Kak Fian. Ya kan apa anak muda sekarang kan coba survei deh Lang, teman-teman kamu dan teman-teman Pak Ti aja. Zaman dulu yang memilih waktu pemilihan bupati banyak enggak? Berapa persen sih pemuda itu yang milih di zaman itu? Di zamannya Gilang? Ya, di tahun yang lalu lah, di 5 tahun yang lalu. Kalau kamu prediksi? 20-an mungkin berarti. 20%-an dari temannya gitu. Kalau menurut aku itu kebanyakan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena anak Situbondo yang setelah SMA, yang kuliah sebetulnya itu banyak. Dan yang lulus kuliah jarang pulang ke Situbondo, betul nggak? Oh iya. Tapi kebanyakan, ya ada juga sih teman-teman Gilang yang di Situbondo, ya lebih banyak daripada yang kuliah kan ya berarti. Yang ada di Situbondo. Nah itu orang-orang yang kayak ngerti masalah, ya orang yang masalah dinas yang ngerti gitu berarti. Anak-anak orang dinas gitu. Jadi kan otomatis dia kan milih juga berarti. Ditanyain sama Gilang, iya aku milih lah. Dan kalau teman-teman komunitas kita itu rata-rata nggak peduli politik dong. Ya, orang-orang ya sekeliling kita lah. Sekarang gini Lang, aku logikanya gini, aku ada setuju dan tidak setuju tentang pemilihannya, pemilihan apapun, presiden apapun. Karena apa? Suara kita, suara orang intelek seumpamanya, orang intelek, pemuda, terus pelajar ya, yang menyuarakan aspirasinya gitu ya, profesor, itu sama derajatnya kalau di negara yang seperti kita ini kan. Iya. Jadi kamu milihnya satu, ya satu, suara kamu satu. Saya milih satu, ya satu suara saya. Harusnya tidak, ya menurut saya pribadi. Kan ada Lang kalangan yang mohon maaf ini ya, kita nggak lari dari yang namanya politik, money politik, betul nggak? Betul. Pemilihan apapun, sekarang orang yang sudah masalah perut Lang, dikasih 50.000, 100.000, mereka akan milih. Padahal 5 tahun ke depan mereka nggak tahu tanggung jawabnya seperti apa. Suaranya cuma dibeli 5 tahun, suaranya dia dibeli dengan uang 100.000. Jadi makanya pemuda-pemuda itu kebanyakan malas dong milih itu. Nggak usah milih lah, nggak ngaruh kehidupanku. Wakun arokok, wakun melelarang, seumpama ya. Iya. Kan kayak gitu. Tapi untuk tahun-tahun ini ya, aku tidak memihak salah satu pihak di sini. Tapi paling tidak generasi milenial ini sebetulnya kritis. Nah, suara aspirasinya mereka juga harus didengar dong. Harus didengar. Mungkin paling tidak oke lah, seumpama sekarang yang figurnya kelihatan, kita di kota Situbondo ya, teman-teman kita ini di kota Situbondo karena ini pasti di channelnya Situbondo Kreatif. Itu ada 2 kandidat yang selalu digaung-gaungkan. Ya, Pak Yoyo dan Mbak Karna gitu ya. Mereka anggaplah kalangan tua ya. Tapi mereka kan bisa nih menggait hati seperti pemuda-pemuda. Caranya bagaimana ya nggak tahu kita. Gitu. Tapi paling tidak untuk menggugah kayak gitu. Ini teman-teman Situbondo Kreatif membantu juga lah untuk paling tidak memilih salah satunya. Karena aku lihat paling rame. Coba kamu paling rame itu
nge-upnya di sosial media. Anak-anak muda kan sekarang sosial media lah. Iya, pastinya. Nggak usah beri beras, kalau di sosial media kelihatan greget pasti kita pilih. Iya kan? Iya. Tapi sekarang nggak ada gregetnya. Kita lihat di Instagram, Twitter, mereka nggak ada gitu. Yang adanya di mana? Facebook. Nah, di Facebook ada di Situbondo itu namanya, sebentar ya, aku cari. Bursa calon, apa nama grupnya tuh? Bursa calon Bupati Situbondo. Nah, di sini aku minta tolong sama admin. Mudah-mudahan adminnya ada. Nanti mudah-mudahan adminnya melihat lah. Aku suka dengan adanya seperti ini. Jadi opini masyarakat itu banyak sekali. Tapi kebanyakan akun fix bangsat. Itu lang, mulutnya hancur lang. Oposisi. Fix akun tapi dia orang dong. Iya. Kamu buat fix akun orang dong tapi yang ngomong. Gimana pendapatnya anak muda? Gini loh. Dengan akun-akun fix seperti itu. Jangan. Stop dulu lang. Nah. Teman-teman jangan salah sangka ya. Ini kita buat malam hari ya. Karena ini memang di bulan puasa tapi kita buatnya di malam hari karena kita merokok di sini. Yuk, lang, terus lang. Tentang akun fake orang itu ya berarti. Kurang-kurangin buat akun fake kayak gitu. Ya. Intinya tunjukin dirimu. Kamu itu anak muda atau yang kalangan tua lah ya. Jangan takut-takut. Kalau emang itu suaranya positif. Ya. Tapi kalau emang menjatuhkan, janganlah. Nggak bagus. Bersaing secara pukul-pukulan ya berarti. Ya. Tapi oposisi perlu dong. Perlu. Oposisi perlu. Jadi orang, makanya kalau kita sama putih semua nggak bagus juga lah. Nggak bagus. Harus ada hitam, ada coklat, begitu kan namanya manusia. Nah makanya seperti akun fake seperti itu, berubahlah menjadi akun seperti orang biasa begitu. Cuman carilah literasi. Kalau memang nanti pemimpin daerah kita itu punya salah, tanggung jawab dong. Ya. Kita cari. Kadang kita seenaknya mulut kita, otak kita beda-beda lah. Jadi mereka seenaknya ngomong. Mohon maaf lah, kultur di Situbondo masih ada yang namanya embel-embel, sorry ya, kiai gitu ya. Tapi nggak masalah, itu kan buat kontrol ya. Jadi manusia, masa kita itu ateis enggak kan? Boleh kiai kayak boleh pastor, boleh siapapun. Ke agama di Situbondo mendukung, nggak masalah menurut aku pribadi gitu ya. Karena itu sebagai kontrol dong. Kita nggak belok kanan belok kiri seenaknya gitu. Kalau kita mau buat belok kanan belok kiri seenaknya ya aku udah setuju juga di Situbondo. Situbondo itu sudah enak. Gitu. Iya. Bro. Kamu hidup di Malang. Ya, aku pernah juga hidup di Malang. Teman-teman kita sekarang ada di Jakarta, di mana? Keluh kesahnya apa? Enakan di Situbondo. Lebih tenang, bro. Di Situbondo damai, bro. Mau ke timur, tinggal ke timur. Udah ada macet, bro. Mau ke barat, tinggal ke barat. Kalau kita pengen enak-enak, keluar kota. Enak. Gitu aja. Jangan mikir, wah Situbondo itu nggak maju. Mau maju yang seperti apa? Malah nanti kalau seumpamanya Situbondo padat, kamu nggak bisa ngerasakan nasi karak 4.000, nasi karak 6.000, nggak bisa. Ngasih kolhu nggak bisa 2.500 nggak bisa. Nggak bisa. Paling mahal paling nasi kolhu. Tahu nasi kolhu? Sekolbi tahu. Nah, jadi apa namanya? Nah, kita kan juga punya temen ya, yang dari luar negeri seperti kayak Takeshi kemarin yang di Kampung Langa itu ya. Mereka datang ke Situbondo, dia sampai pernah bilang seperti ini. Pernah tak ajak ke atas tower tower apa namanya? PDAM di atas ya. Dia bilang, saya tahunya Indonesia itu kalau nggak Bali, Jakarta. Nah, saya selama ini merasa tenang di Bali. Ternyata setelah tahu Situbondo, saya kalau ke Indonesia lagi, saya akan ke Situbondo duluan. Kenapa? Karena orang-orang luar negeri itu sudah terlalu sumpek dengan kehidupan yang sangat padat ya. Jadi mereka memilihnya yang kota-kota seperti kita. Nah, formulanya untuk pemerintah ya, ini mungkin masukan dari saya pribadi ya. Saya bertanggung jawabkan omongan saya ini. Biarkanlah Situbondo seperti ini ya. Mungkin lapangan kerja ditambah gitu ya. Cuman kalau lapangan kerja ditambah, contoh nih, seumpama ada yang namanya perusahaan banyak di Situbondo sehingga orang-orang dari Situbondo tidak pergi keluar untuk mencari swaka, mereka akan kerja di Situbondo sendiri. Cuman kalau gajinya nggak tinggi, hidupnya biasa-biasa aja.
Mana berak jadi kuli mintaan iPhone kan tae. Iya kan? Jadi hidup sesuai ke hidup ke cokumu, uangmu. Saya ini guru Sukwan, HP-nya Xiaomi Redmi 4, Note 4 dari lamba. Ya, tidak berubah-berubah. Karena apa? Gaya apa? Mun perak noro gengsi, Bang. Bah, ada sekali topes. Nah, di sini UMR-nya itu kecil memang Lang. Di sini UMR-nya kecil tapi biaya hidup kata kamu tadi 2.500 kita bisa makan. Iya. Loh, kamu hidup di Malang? Nggak ada. 2.500 Lang. Beli apa? Ciki. Permen karet. Iya, kakanan itu tadi kakanan. Nggak ada yang bisa mengenyangkan. Oh, bisa mengenyangkan, ada Proma. Aduh. Akan Proma kamu ya. Teman-teman ya, punya uang 5.000, hidup di kota besar, beli Proma satu sama mie. Mie sedap atau mie apalah, beli satu. Itu kenyang satu hari. Emang rosake, Bon. Khususnya. Bocil. Ngampret. Gitu ya, Lang, betul, Lang? Iya, betul. Ayo anak muda, silakan ngomong-ngomong. Maunya kayak gimana nih, Lang? Kalau dari pihak Gilang sendiri maunya di apa namanya untuk kalangan anak muda ya. Kita pastilah kadang kita kan tempat ngopi tuh. Kita kadang ngomongin hal yang tidak penting sampai yang penting. Biasanya selentingan teman-teman muda itu ngomongnya pingin apa sih? Kebanyakan gini, Pak Di. Ada yang anak-anak itu buat suatu pergerakan entah itu di musik, entah itu di apa aja kan ya, Pak Di. Kebanyakan itu bukan kurang dukungan sih. Apa? Itu promosi juga sih buat Situbondo kan ya, Pak Di. Positif juga dari anak muda, tapi kurang dukungan ya jatuhnya ya, Pak. Iya. Kurang dukungan sama komunitas-komunitas kayak gitu, Pak. Karena aku pikir, Lang, itu juga bukan salah pemerintahnya menurut aku ya. Tapi kalau kita ngaca ke kota-kota lain, mereka tuh banyak dukung gitu loh ya. Kita kadang kayak gitu karena kita mainnya sosial media dong. Nah, jadi ngeliatnya ke situ. Nah, birokrasi yang seperti itu di Situbondo, Lang. Kalau yang saya baca, nggak tahu, mudah-mudahan tahun ini berubah lah. Yang saya baca, mereka itu kenapa nggak sama seperti kota-kota lain? Mereka itu takut ya. Takut yang pertama, masih ngikuti yang namanya rule apa ya, Lang? Jadi ada, kalau kamu buat ini harus ada anggarannya. Ada ART-nya begini, harus seperti itu, struktural. Padahal kalau musuhnya itu teman-teman komunitas, apalagi anak-anak muda, mereka itu tidak terlalu penting tentang itu. Nggak terlalu penting sih, Pak, kalau kayak gitu, Pak. Gilang pernah ngomong sama temennya Gilang di Malang. Waktu itu pas Gilang ngopi sendirian, ada orang nih sendirian, gondrong juga dia orangnya. Duduk di sebelahnya Gilang, terus ngomong-ngomongan. Dia asli Malang sendiri, asli komunitas di daerah Batu. Itu komunitas musik juga sih, daerah Batu. Nah, dia ngomong, pokok intinya dari omongan itu yang Gilang tangkep, kamu pengen besar, intinya di kotamu itu harus saling dukung. Dukungan orang-orang di sekitarmu itu penting. Jadi kita buat apa nih? Walaupun kita cuma bisa buat air mineral, itu harus didukung. Gitu. Sama pemerintahnya. Bukan sama pemerintahnya juga, sama orang-orang sekitar. Dan nanti pasti dilirik sama pemerintah nih. Pemerintah juga ada dukungan di sana, dorongan. Nah, permasalahannya, Lang, di sini ya. Di kota kita ini, kalau ngomongin masalah dukungan, mereka kan tidak terlalu peduli. Kadang mereka karena mereka itu kalangan yang tidak muda ya. Kalangan yang berumur lah, bapak-bapak itu senior dengan pengalamannya masing-masing. Mereka itu kebanyakan tidak terlalu tahu pergerakan kita karena mereka tidak main sosial media. Berarti aku punya solusi sebetulnya. Presiden Jokowi nggak main Instagram, Lang. Walaupun dia punya Instagram pasti admin. Saya yakin ya. Saya yakin admin. Tapi mereka tahu punya gebrakan di tahun ini, punya staf ahli milenial dong. Staf ahli yang ada 10 kalau nggak salah. 10 atau berapa itu anak muda banget. Nah, ini yang jadi corongnya untuk anak muda. Lah. Kebanyakan ya kita nggak tahu lah, kita nggak tahu opininya. Ini kan cuma saran. Ini masukan. Kenapa gagal ya yang Pak Jokowi ya? Ini ada 2 yang sudah berhenti. 2 atau 3 berhenti. Karena katanya
aku punya opini berbeda tentang itu lah. Kamu tahu yang siapa itu, dia yang ownernya Ruang Guru. Ownernya Ruang Guru. Dia itu dapat tender dari acara pemerintahan dipegang oleh Ruang Guru. Banyak yang komen, staf ahlinya berarti punya intervensi. Punya kepentingan tentang itu. Nah, kalau saya lihat lagi baca-baca mereka ya, baca-baca ininya, dia itu tidak ngikut ngedilkan waktu itu. Tidak ikut ngedilkan, yang ngedilkan teman-temannya, karena dia bilang kalau mau berhenti dari saya jadi staf ahli, apa saya tetap boleh kerja di perusahaan saya, tetap boleh, katanya Pak Jokowi seperti itu. Cari sudah, searching. Karena saya kasihan juga sama anak muda itu. Kamu tahu dia itu gajinya tidak pernah dia makan. Gajinya dia kasihkan pokoknya dihibahkan gitu. Yang dia makan yang dari Ruang Guru. Saya ambil satu contoh itu karena saya ngikuti gitu. Terus kenapa kok dia itu tidak kuat dan dia keluar dan dia merasanya teman-teman itu mikirnya anak muda ini gagal? Karena dia itu banyak gencetan dari kalangan yang lain yang sudah nyaman di zonanya, Lang. Kamu jangan enak-enak loh. Seperti saya event organizer seumpama ya. Kamu punya stok baru event organizer, oke, lebih top dari saya. Otomatis saya enak nggak sama kamu? Nggak enak. Gimana caranya ngebunuh kamu? Saya gencet aja, sikat-sikat aja. Saya banyak temen. Logikanya seperti itu. Mungkin di sana itu seperti itu. Jahat sekali politik lah. Kadang anak muda ya boleh memilih, tapi paling tidak kalau punya suara sampaikan aja dan harus tanggung jawab. Aku minta teman-teman muda kalau memang punya inspirasi, kritik dan saran, itu ngomongin bener-bener pakai akun dirinya pribadi lah, real ya. Real. Jangan yang pakai fake. Sikat apapun, suarakan opininya, tanggung jawab apa yang kalian omongin. Kan seperti itu, Lang. Lang, progres dari 2 calon nih, Lang. Kalau Pak Yoyo pribadi, kamu kan sudah tahu ya. Anggapannya ini kan ada 2 calon, kita nggak tahu nanti ke depannya ada siapa-siapa lagi, kita nggak tahu gitu. Ada 2 calon nih, yang sudah ini, yang Pak Karna kamu kenal? Kenal enggak, berarti Pak Yoyo juga nggak kenal lah, cuma sekedar tahu berarti. Kalau aku kan kenal, aku sudah hidup di Situbondo gitu. Sudah beberapa kali juga bertemu ya. Cuman kalau Pak Karna saya belum kenal, tapi kalau lihat dari sosial medianya tertarik nih. Saya maksudnya editing background di pinggir-pinggir jalan tuh keren loh. Iya. Nggak tahu orang belakangnya dia itu siapa, kita nggak tahu gitu. Ini ngomongin Gilang nggak tahu Pak Karna, Gilang nggak tahu Pak Yoyo. Oke. Itu kalau seumpamanya dilihat dari promosi kayak banner dan sebagainya, lebih tertarik Pak Karna, Gilang. Kalau lihat banner gitu. Lihat banner ya. Nggak tahu orangnya gimana. Gilang sama-sama nggak tahu. Gilang sama-sama nggak tahu. Tapi ya kalau masalah politik kayak gitu berarti masalah promosi lah ya, promosi promosi dirinya sendiri kan, kayak di bidang dianggap itu kanvasnya. Apa namanya itu berarti? Banner itu kanvasnya kan ya. Intinya tolonglah bagus-bagusin dikit. Yang Pak Yoyo boleh tak kodin. Oke, Gilang tahu itu lingkupnya Situbondo. Situbondo di kalau petahana ya, Elang kan Pak Yoyo petahana ya. Asli sudah banyak masanya, saya yakin itu. Pak Karna mungkin dia menggait kalangan-kalangan muda biar tertarik dengan melihat gitu. Mungkin ya, atau siapapun. Aku lihat peduli setan orang Situbondo itu tidak peduli tentang desain, ya. Tapi saya melihat itu, lucu ini. Siapa orang di belakang? Tidak mungkin Pak Karna Tibi kan, tidak mungkin. Pasti ada di belakangnya. Serahkan sama yang profesional. Ya, betul. Ada bagiannya masing-masing. Tapi kalau ngomongin masalah desain, desain paling ya itu desain intinya tengah-tengah berarti. Antara anggap udah timbangan ya berarti. Gilang pernah Gilang kan di teknis ini ya, teknis desain, timbangan masalah politik. Nah, desain itu di tengah-tengah. Nah, antara ini maju naik atau turunnya itu yang menentukan desain gitu ya. Iya, soalnya desain paling enggak kita sekilas aja kayak lihat buku lah, cover di depan, sekilas aja kalau seumpamanya orang
Gak mungkin kan orang lihat sampai ke buku, buku bagus nggak ya? Ya. Pasti lihat covernya dulu. Betul. Baca. Iya masuk. Ya. Jadi kalau kita ke Gramet itu pasti ditutup plastik. Ya. Di belakang ada deskripsi. Ya. Di depan itu pasti kita lihat yang namanya cover dulu. Itu yang nentuin siapa Pak? Yang buat itu siapa? Ahli-ahli desain. Ahli desain. Bukan yang nulis. Saya yakin bukan penulisnya. Yang bicara masalah tulisan, bicara masalah isi Pak. Kalau orang sudah ketarik pertama, bagus nih kayaknya dari cover udah lain. Itu baru bicara masalah dalamnya ini kayak gini. Itu bicara masalah isi. Dan yang isi pasti dong yang apa? Kayak orang-orang penulis dan sebagainya, penciptanya itu. Iya sih, aku ngelihatnya seperti itu Lang. Jadi kadang orang membeli barang itu pasti melihat dulu covernya ini bagus nggak, ketarik nggak. Soalnya di zaman sekarang ini saingannya itu kayak gitu. Contoh di YouTube nih. Kalau kita thumbnailnya jelek, thumbnailnya jelek, itu orang nggak mau ngelihat. Kalau contoh kayak gini ya, seperti kita kebanyakan, apalagi orang Indonesia, malas baca lah, ya kan? Pasti yang dilihat itu adalah judulnya. Makanya sinetron Indosiar. Ya itu udah nggak ada sekarang. Saya sekarang suka lihat itu sinetron Indosiar ya Lang ya. Itu judulnya nggak dikit Lang. Jadi dia dipanjangin. Ada yang judulnya kayak gini apa? Suamiku sekarang menjadi pacar ibuku area paste. Bahaya area paste neng kuna Pornhub. Hot mom judulnya brother.com. Nah, jadi orang ketarik gitu loh untuk melihat itu. Nah, dalam segi perpolitikan sekarang ini kita ngomongin desain ya, kita sudah mulai kerana desain. Kalau menang Pak Karna. Setuju aku. Setuju kan? Setuju. Tapi gini, Pak Ti, masukan dari aku ya buat Pak Karna sama Pak Yoyo. Kalau semuanya siapapun yang jadi, tolong. Ini suara dari anak-anak muda juga kan. Aku juga Gilang ini punya banyak ada temen yang di bidang desain juga, bidang di anak-anak muda juga di musik dan sebagainya. Tapi Gilang jurusan Gilang kuliah dulu waktu itu DKV, desain komunikasi visual. Siapapun yang jadi, tolong majukan apa ya istilahnya, ada dorongan lah buat industri kreatif di situ Bondo. Itu menurut saya. Itu tentang desain, tentang video, tentang film dan sebagainya, itu harus ada dorongan. Harus open mind. Jangan sedikit-sedikit itu tidak boleh, itu tidak ini. Jangan sedikit. Industri kreatif nggak ngomongin itu. Masalah dosa, masalah bala itu tanggungan kita sendiri, tanggungan mereka sendiri. Nah, cukup pemerintah itu mendukung aja. Tapi yang jelas kita punya etika. Ini punya baik enggak gitu kan. Di desain pasti etika, ukuran dasar etika, ukuran baru ke desain, baru karyanya itu bagaimana? Terus Lalang ngomongnya. Harus pancing. Ya, oke. Nah, ini Lang. Masalah LSM lagi Lang. Wah. Masalah lah. Kita paling tidak. Kadang kamu geli nggak sama LSM? Geli banget tadi. Geli kan? Tapi kan lembaga swadaya masyarakat dong. Ya, ini harusnya kalau siapapun yang jadi, jangan terlalu merapat Lang. Menurut aku pribadi, jangan terlalu merapat. Jadi ada LSM dari calon yang A, ada yang dari calon yang B, gitu ya. Jangan, harus tetap ada kritik Lang. LSM itu tugasnya kan mengkritik dan memberitahu bahwa di akar rumput ada permasalahan seperti ini, gitu loh. Sekarang itu, saya pikir itu sekarang ya, medianya dirangkul, ininya dirangkul, mau satu suara, aduh Lang, kurang menurut aku. Harusnya ada yang ya berkonspirasi lah dikit-dikit begitu ya. Konspirasi. Pemikiran berbeda itu bukan berarti mereka itu berontak Lang, tapi mereka memberi opsi lain bahwa ada sesuatu hal yang harus kita pikirkan lagi gitu loh. Karena kalau pemikiran pemerintah satu gitu ya, SKPD yang lain ini punya pemikiran yang berbeda-beda dong. Ya, SKPD ngerti? Apa SKPD? Ya, apa itu SKPD? SKPD ya apa ya? Jadi Lulang.
Ya kan kau ditanya lagi, kok tahu orang. Jadi itu setiap kepala-kepala dinas-dinas itu kan punya pemikiran yang berbeda-beda juga, ya. Punya kreativitas yang berbeda-beda juga. Itu sebetulnya kreativitasnya ditampung dulu, setelah itu barulah gitu. Untuk yang pemerintahan sekarang ini sebetulnya Pak Dadang itu sudah punya gebrakan yang lumayan sih. Seperti kan datengin teman-teman Kominfo sehingga IG-nya Pemkab Situbondo masuk, iya kan? Masuk. Video-videonya kemarin masuk. Iya, jadi anak muda seperti kita bangga. Kamu tahu akunnya itu? Apa namanya, Yong? Kita cari aja. Akunnya kita cari faktanya. Situbondo Cup. Situbondo Cup. 11.000 lang. Saya tidak yakin. Pertama nggak mungkin bisa, ternyata. Dan ini real, boy. Kamu lihat, ini bukan belian, Pak. Ini orang semua, Pak. Kamu lihat buka seperti ini, pasti dia orang, Pak. Bukan abal-abal orang luar negeri moro-moro ada di sini, bukan. Kalau itu akun beli gitu kan ya. Ini orang semua lang. Nih. Dan ini oke. Saya barusan melihat ada sesuatu yang aneh mengganjal. Mana? Ada fotonya. Enggak usah. Salah satu calon gitu ya. Nah, nantilah kita bahas. Ini lumayan lah. Jadi kelihatannya bagus ya. Peduli setan orang-orang yang nggak ngeliat Instagram. Tapi ini kalangan muda. Oke, lihat ini. Paling tidak 40 ke bawah lah. Pasti main Instagram. Yes. Ya, 40 ke bawah sampai SMA lah. Main Instagram. Jadi ini suara dari teman-teman kan harus juga didengar, jangan cuma disuruh maksa memilih dengan cara aku loh dikasih duit nggak pernah lah, tapi aku milih waktu presiden aku milih, cuman aku lihat figur. Bagaimana cara searching Google dong? Ya pasti lihat ini apa dulu yang di TV One itu Pak? ILC bukan yang debat. Nah oke. Yang debat itu nah, kan ini sampai berapa mudah-mudahan di situ Bondo KPU ya, KPU atau Bawaslu itu ya, buat acara debat mungkin di kalangan kandidat itu ya, di kalangan yang muda, nanti ditaruh di acara yang undangannya. Kalau semua ditaruh di GOR nih, ya undang anak-anak SMA pemilih pemula dan anak-anak yang kuliah. Benar. Nah, kalau mau yang ngomongin tentang agak berat dikit tentang masalah daerah seperti ini, undang yang kalangan-kalangan tua ya, mungkin budayawan apa kayak itu boleh di tokoh-tokoh. Ya, tokoh-tokoh bisa. Jadi di sana asik pasti. Ya, orang jadi kebuka juga. Moderatornya harus Pak Ti. Waduh. Kalau yang muda. Ya, muda yang muda. Itu asik kayaknya ya. Asik. Oke. Kok masuk di otak kita ya? Masuk. Kalangan muda. Pak. Iya. Ini kalangan muda pastinya harus. Jadi enak gitu loh. Kalau ngomongin tentang, aku enggak memberatkan dua sisi. Pilihanku aku belum tahu juga lah. Aku terus terang belum tahu. Aku mau ikut yang mana, Pak Yoyo kah atau Pak Karna kah? Okay. Tapi aku mencoba untuk mengenali Pak Karnas. Bener. Walaupun aku enggak tahu ya. Kalau Pak Yoyo aku udah kenal dulu. Tapi mohon maaf ini, saya tidak memihak satu pihak gitu ya. Tapi paling tidak saya mencari profilnya. Yang saya tahu Pak Karna ini itu orang Situbondo tapi dia Lumajang. Kadis apa ya? Kadis di Lumajang. Kadis PUPR apa ya? Apa tidak tahu. Apa kok kayak gitulah. Dia di Lumajang. Yang saya tahu sebatas itu doang. Dan senyumnya yang seperti ini. Aduh. Itu tak Aladin. Aduh. Itu. Kalau yang enggak ya, teruslah bersolawat. Saya paling lucu ya, Pak Karna ya, oke lah. Dia itu waktu pasang banner, wes mantep nih. Ya, masuk. Ya. Pas agak beli masker, pada bercanda Pak Karna, kok lempolan. Bener Pak Karna berarti. Bung Karna. Iya, masuk. Bung Karna. Ya dan Allah. Ada slogan itu, Indonesia merdeka gara-gara Pak Karno. Bung Karno. Situbondo bisa maju gara-gara Pak Karna masuk. Bung Karna. Iya. Gilang lihat itu itu tim kreatifnya. Anda aneh. kurang-kurangin. Iya. Pas yang lucu lagi kamu di depannya DPR. Depannya DPR. Nah, ini kita masalah banner ya. Ini lucu-lucuan juga. Tim kreatifnya mungkin oke lah gitu. Yang di atas apa namanya? Kami tunggu kedatangannya Bung Karna gitu ya, di Situbondo ya. Bebena.
Bebenah si Pak Yoyo membangun situ Bondo, ngapain harus menunggu? Masuk. Acara di banner. Dan kita lucu, enggak peduli. Peduli setan. Apa, Yas? Tadi. Nah. Itu lucu. Jadi perang-perangan masih. Perang-perangan banner. Iya. Yang sekarang yang karena ini Covid ya. Yang Pak Karna angkui masker, saya Pak Yoyo angkui masker. Enggak apa-apa, itu menarik ya. Maksudnya itu menarik menurut saya. Saya tidak enggak, saya peduli. Untuk tahun ini saya akan milih. Tapi istihoro kadang. Tak usah bajar engkok, tak usah saya kasih duit 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta, tak usah. Saya akan memilih dan mudah-mudahan pilihan saya itu tepat. Gitu lah. Gilang mau milih enggak? Milih berarti. Tapi ya Gilang masih mencari gimana itu si Pak Karna, gimana itu si Pak Yoyo. Kan Gilang sama-sama nggak tahu. Iya. Gilang 4 tahun di Malang selama tahunya Pak Yoyo itu sebagai wakil barusan. Wakil bupatinya Pak Dadang. Yang Pak Karna Gilang nggak tahu. Baru tahu ini. Gilang cari literasi juga. Cari literasinya kamu mau di mana? Di koran? Nggak mungkin. Kamu mau cari di mana? Internet dong. Iya. Ya, di Instagram, di apa? Nah, mereka nggak main. Pak Karna main, Pak Yoyo main juga, tapi nggak menarik untuk dilihat gitu. Ya mudah-mudahan lah teman-teman kreatif yang muda-muda diajak Pak Yoyo jadi tim sukses, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah dong. Saya yakin di kota luar, Pak siapa ya? Contoh nih, Ahok ya, terlepas dari permasalahannya dia. Terus Pak siapa itu di mana namanya? Lumajang tuh, Pak Torik. Dia pasti punya tim sukses di bawahnya. Iya kan, punya tim kreatif di bawahnya. Pak Torik berada temor kikir, berada temor berak. Arwala karena dibuat dibuat gegek sama yang muda-muda jadinya oke. Iya kan? Orang mencari literasi dari itu lah. Sosok figur. Pak Yoyo ini ketemu sih sebetulnya. Kamu kalau bisa baca Pak Yoyo itu, aku kasih tahu aja ya, aku tidak membela Pak Yoyo. Pak Yoyo itu orangnya dermawan. Dia berada temor beri. Itu sebelum politik loh ya, sebelum itu. Lah, coba tanya sama siapapun. Sebetulnya itu bisa diangkat dong. Bisa lah. Bisa kan? Sebetulnya itu bisa diangkat. Kalau Pak Karna ya wajar lah mereka sampai masker pun dikasih tulisan Pak Karna. Kan orang tak tahu. Iya. Tangkui banner, tangkui masker. Ini banner, tangkui masker gitu. Mulai tahu. Dia kan masih coblosan Pak Karna robon sih kemakan tak tahu. Wajar lah. Nah, yang terakhir lah. Wakilnya belum ada. Iya. Kok wakil disembunyi-sembunyiin itu Pak? Itu sebenarnya logika Gilang mau maju Pak. Mamanya nih Gilang mau maju, pasti Gilang tahu tuh Gilang mau gandeng siapa. Tapi kok masih ditutup-tutupi semuanya, dua-duanya nih. Iya, ditutup-tutupi. Alasannya itu menurut Pati itu gimana sih? Tidak tahu. Mau opini salah. Enggak apa-apa itu kan opininya Pati. Kalau saya pribadi apa ya? Kalau saya pribadi melihat pandangan itu berarti wakil tak terlalu penting. Iya. Iya. Karena bayangan, ada temor, tidak menentukan sesuatu kebijakan dong. Enggak tahu boleh kok, enggak ada. Ini dari kemarin enggak keluar. Iya. Paling tidak ada lah ngomongin. Karena apa? Kalau saya melihat lah seperti dulu ya Pak Prabowo sama Pak Sandiaga Uno. Langsung ketemu, langsung berdua secepatnya dia omongin. Karena apa? Ini sudah bisa safari politik, ini juga bisa safari politik. Iya kan? Iya. Kalau ini sekarang Pak Yoyo malolo gitu. Terus Pak Karna malolo. Figurnya cuma yang diangkat 2 ini aja. Kalau ditambahi 1, ditambahi wakil dan wakil, ini bisa kabes oke, ini bisa kabes bagus gitu loh. Tapi Gilang kok lihat banner-banner ada 2 orang enggak Pak? Nggak bisa lang. 2 orang. Benek kiai lah. Bang. Bacaan kiai mah kacauan. Iya kan? Enggak, itu berarti salah satu kiai di situ itu mendukung gitu loh. Enggak masalah sih. Enggak masalah, tapi kenapa kok wakil ini disembunyiin pertanyaannya Gilang gitu loh. Ya itu kataku tadi. Mungkin wakil itu tidak terlalu penting di situ. Ya kalau aku pikir harus penting dong. Harus penting. Sama pemimpin sama wakil. Pengennya wakil itu yang seperti apa lang? Oh, kamu sudah anggaplah sedikit banyak saya kasih masukan ini
Pak Yoyo dan Pak Karna kamu tahu dong. Sudah agak tahu lah walaupun cuma 2%. Wakilnya kamu pengen yang seperti apa? Gini, mungkin kan, bisa didengar kan. Apa seperti Pak Ti gitu. Gini. Pak Karna sama Pak Yoyo mungkin umurnya di atas 40 lah ya, berarti. Di atas 40. Intinya golongan atas lah ya. Elit politik dan sebagainya, entah itu apa. Bukan elit global ya. Aduh, konspirasi. Bukan. Nah, intinya wakil ya gak masalah, tua juga gak masalah, di atas umur 40 juga gak masalah, tapi intinya harus tahu ya sama yang 40 ke bawah itu gimana sih, 40 ke bawah generasi milenialnya lah gimana. Itu harus tahu berarti. Biarkan yang 40 ke atas itu ngurus yang 40 ke atas, yang 40 ke bawah biarkan yang ngurus 40 ke bawah. Itu sih wakil. Jadi saling mengisi. Kalau aku malah ekstrim lang. Aku pengennya, nggak apa-apa kan ini kita beda nggak masalah ya. Masalah. Kalau aku pengennya yang karena kita di kultur yang beragama lang, beliau berdua ini bukan dari kalangan politik sih sebetulnya ya. Yang berdua ini saya yakin dari kalangan politik tapi ya punya agama juga. Aku pengennya dari dua ini kalau semua mencari wakil gitu ya, yang muda sekalian, yang gaul, yang tahu seluk beluknya anak muda gitu ya, yang kisaran 40 ke bawah lah menurut aku ya, 40 ke bawah atau jangan 30 ke bawah tak nyaman, kode gelu. Tapi yo itu ada di mana Trenggalek itu, muda masih 20 berapa ya, nanti bisa di searching lah, dicari-cari. Nah, cuman agamanya bagus. Gue tak tahu sama tak tahu. Aduh. Ngerti ya? Jadi ya dia itu punya agamanya bagus gitu ya. Punya agamanya bagus. Terus jangan dulu. Agamanya bagus tapi dia ke kalangan muda juga masuk. Aku udah pernah menemuin, tapi yang jelas kan partai politik tahulah orang-orang yang seperti itu seperti apa. Menengkok kan tidak mungkin gitu. Engkau pemuda tapi agamanya tak bagus. Intinya aku yang baca anak pemuda Situbondo berarti. Sebenarnya berarti kita peduli setan atas pemerintah kayak gitu. Kita tetap walaupun pemerintahnya itu gimana, kita berkreasi dengan tangan kita sendiri. Intinya mandiri lah berarti. Katanya temennya Gilang tadi berarti ada Mbik channel itu onani yang kepanjang berarti. Ya. Itu berkreasi mandiri intinya itu dah. Ya. Enggak. Terserah pemerintah tapi siapapun yang jadi adalah sedikit 2020 ya. 2021 apa 2020? Pemilihannya. Ya. 2020. Ya 2020 akhir kita pemilihan teman-teman. Saya pengen dari kalangan muda juga ikut berpartisipasi, jangan cuma berkritik, tapi pilihlah salah satu. Nggak apa-apa pilihan kamu. Cuman harus tanggung jawab gitu loh. Kalau kamu mau jadi oposisi, seumpama kamu pilih Pak Karna begitu ya. Ternyata Pak Karna nggak kena. Ya sudah, kamu legowo harus mengikuti pemimpin yang kena. Oh iya, lagi ini pesan berarti. Nih nanti kan yang bupati pasti ada nih berarti di belakang orang-orang yang pegang Pak Karna, yang pegang Pak Yoyo itu pasti taruhan berarti. Ih, serem ya. Di belakang itu pasti ada yang taruhan sampai mobil, sapi 4 kayak gitu ya. Ya nggak masalah taruhan kayak gitu, tapi kalau namanya taruhan ya ada kalah ada menang. Terima. Yang jangan sampai bunuh-bunuhan ya. Nah, jangan sampai bunuh-bunuhan, Bro. Itu, Bro. Gilang itu yang ngeri itu berarti. Soalnya ada yang kejadian, ada yang gila, ada yang sampai bunuh-bunuhan dan bunuh-bunuhannya itu sampai turun berarti. Turunan ke turunan. Ya. Jadi Gilang bunuh berarti. Anaknya mati dan bisa bunuh. Berarti kamu ini ngomongin tentang after ya? After effect ya. After effect itu aplikasi. Bayangin enggak efek setelah ini lang jarang. Iya tahu kalau anak muda pasti kalau ngomong after effect berarti iya. Pasti aplikasi. Enggak, ya berarti dua kandidat calon ini ya sementara masih dua kandidat calon ini bertanggung jawab dong setelah pemilihan. Itu aja teman-teman ya. Aku nggak mau takut terlalu teknis karena saya bukan orang politik dan Gilang juga anak muda yang tidak pernah memilih. Memilih berarti dulu. Yang bupati kan kamu nggak milih tahun lalu, tahun yang kemarin. Iya, maaf. Nah ini sekarang kita singgung mudah-mudahan di channelnya Situbondo Kreatif. Setelah teman-teman
melihat ini dan kalian juga peduli akan memilih salah satu gitu. Cari literasinya di IG, di Twitter mungkin, di Facebook. Kalau di Facebook ada cak-ngocaan, nggak usah ikutin. Nah, kamu cari yang positif-positif saja. Baca aja, baca aja. komennya lucu loh. Ya, lucu. Saya pengennya sebetulnya baca komen-komen, takut orangnya tersinggung. Yang dibaca ya. Itu aja teman-teman, Embu Lelang ya. Iya dah. Ini kalau anu tak berut